Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku mereka. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut perhukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. 7 ayat 1 sampai dengan 17.
Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyir 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian firman Allah. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Buat kita yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan tekun pengharapan, saudara. Saudara, perang Israel melawan Hamas ini adalah sebetulnya perang akibat agama bukan perang agama tetapi perang yang diakibatkan karena agama. Sudah berkali-kali saya katakan, orang Israel menduduki tanah Israel itu karena apa? Karena Torah mereka. Tadi Yosua 4 tadi kan, mereka disuruh merebut tanah itu. Kenapa? Karena Torah, karena firman Tuhan. Hari ini mereka kembali ke sana karena Torahnya itu. Sama Hamas itu kenapa ingin sekali mengusir Israel? Bukan ingin bikin dua negara, bukan two-state solution, bukan. Hamas itu bukan masalah karena ingin berbagi tanah hidup bersama, enggak. Oke, Israel kudu pergi dari situ. Kenapa? Karena dari Al-Quran dasarnya. Yang benar yang mana? Yang menang. Yang benar yang menang. Udah nanti siapa yang menang, yang benar. Satunya ngotot karena Al-Quran, disuruh membunuh orang Yahudi dan mengusir orang Yahudi dari tanah itu.
Karena di dalam Al-Quran disebutkan mereka sudah diusir, ya kan? Nah, yang satunya ngotot, itu tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Udah, yang menang yang benar. Berarti yang menang itu yang disertai Tuhan. Itu saja, saudara. Ya, dasarnya itu. Tapi sebenarnya apakah ada solusi? Ada, sebenarnya itu bersama. Ya, nyatanya orang Palestina di tanah Israel itu, di negara Israel, orang-orang Palestina kalau dia jadi warga negara ya baik-baik saja, saudara. Mereka mendapat, bahkan ada yang jadi tentara, bisa jadi pejabat, bisa. Intinya kan hidup bersama. Mau nggak mereka hidup bersama-sama? Kan nggak mau. Orang-orang Islamnya ini kan nggak mau. Kalau yang mau dianggap apa? Togut, pengikut Dajjal. Jadi orang-orang Islam yang mau jadi warga negara Israel itu dianggap Dajjal oleh orang Islam yang lain. Ya, dianggap pengkhianat dan sebagainya macam itu ya, yang ada di daerah Nazaret, di daerah Bethlehem itu kan orang Islam itu kan dianggap pengkhianat oleh orang-orang Palestina yang lain, saudara. Karena apa ya? Karena mau berkompromi dengan Israel. Mereka tidak berpikir bagaimana hidup bersama di sebuah tanah, di sebuah lokasi. Nggak mau. Prinsipnya kan Islam will dominate the world, ya kan? Nah, saudara, orang-orang yang tidak mau berbagi itu sama seperti itu, saudara. Orang-orang yang tidak mau berbagi dengan sesamanya itu, ya untukku dan untukku yang lain pergi. Itu adalah orang-orang seperti itu, ya. Orang-orang yang tidak bisa mendatangkan damai bagi dunia, damai bagi keluarganya. Anda kakak beradik yang masih rebutan warisan, sama tuh seperti itu tuh. Ya, kakak beradik yang masih gegeran masalah warisan, berarti Anda tidak bisa hidup bersama. Aku yang dapat, kamu enggak. Tapi kan dia serakah, Pak. Bukan masalah serakah. Kalau kamu berkata tidak mau berbagi, tapi kan saya anak laki-laki pada lebih besar. Apapun alasanmu, kalau kamu tidak mau berbagi, dan kamu menuntut orang lain berbagi kepadamu, sebetulnya kamu ya seperti itu. Ya, kenapa sih kamu tidak bisa berbagi? Setiap kali ada orang meninggal, ya orang kaya yang meninggal, saya selalu khotbahnya apa, saudara? Anak-anak rukun, bagi dengan baik. Ya, saudara. So, saya nggak berdoa supaya si Pak yang meninggal ini masuk surga, saudara. Saya berdoa ya Pak, anak-anak rukun dengan baik. Mau berbagi, mau tetap bersatu, ya jangan bertengkar masalah warisan. Itu, saudara. Karena berbagi ya adalah kunci kamu menikmati kerajaan surga, saudara. Kalau kamu tidak mau berbagi, kamu tidak akan menikmati kerajaan surga. Itu orang-orang Palestina yang tidak mau berbagi hidupnya, ya kayak neraka. Ya kayak di Gaza ini kan orang-orang yang tidak mau berbagi kan, ya kan? Coba orang-orang yang kalau mereka mau berbagi bersama-sama, duduk sama-sama, kita menikmati tanah ini yang indah ini bersama-sama. Tapi nggak mau, mereka lebih memilih mati. Lebih memilih, iya kan? Jadi waktu keluarga kami rebutan warisan itu dulu ya, keluarga dari ibu saya itu, oh ya hidupnya kan neraka. Semua ya, ibu saya pernah mau dibacok sama adiknya ya, gara-gara warisan. Ibu saya juga salah, ya, dia memaki-maki nenek saya. Jadi neraka, karena tidak mau berbagi. Begitu nenek saya mulai ya, jadi saya datang, waktu itu nenek saya kita undang nginep di rumah. Saya sujud 12 kali sama nenek saya, saudara. Oma, ampuni mami ya. Saya bilang begitu ya, ampuni mami ya. Ibu kamu memang jahat lah begini. Wah, dibisu-bisu ya. Saya dibisu, dimarah-marahin sama oma. Terus, saudara, saya bilang, udah oma, ampuni mami. Supaya saya jangan kena kutuk dari mami, karena mami saya salah sama oma. Walaupun saya juga tahu si oma ini terpengaruh oleh saudara-saudara yang lain, sehingga mami saya didiskriminasi lah, dibedakan gitu ya. Tapi saya nggak urusan, yang penting jangan bersalah sama oma. Saya bilang mami juga, pokoknya jangan pernah memaki oma. Ya si oma ini jangan dimaki. Itu kan
ibunya yang melahirkan. Tapi nggak adil begini. Iya, jangan. Kemudian saya sujud sembah 12 kali sama oma saya, ya. Mami waktu itu tinggal di kota lain ya. Oma lagi pas tinggal dengan saya minta. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba saja dibagi semua dengan adil oleh si oma ini. Dibagi dengan adil semua warisan itu, saudara. Dan waktu itu oma saya belum belum pikun, jadi masih kenal semua satu-satu, ya. Terus apa yang terjadi, saudara? Sejak itu dibagi sama oma, tiba-tiba semua anak-anaknya rukun. Anak-anaknya tiba-tiba semuanya ngumpul, ya. Jadi keluarga ini pecah karena warisan dan ngumpul karena warisan. Ini keluarga anaknya 12, rumahnya 11. Jadi pasti geger. Ya, rumahnya 11, yang dibagi 11, yang dibagi 12, ya yang dibagi 12 anak rumahnya 11, saudara ya. Jadi lebih dikit, kurang satu. Jadi salah satu lebih korban. Harus beliin semuanya dan dibagi rata 12. Sebenarnya kan nggak perlu sampai begitu juga. Tinggal siapa yang dapat lebih besar, lebih itu caranya gampang sekali. Tapi intinya yang satu, karena saya laki-laki harus lebih banyak. Intinya niatnya begitu. Yang satu lagi nggak bisa. Ini anak di luar nikah, anak di dalam nikah. Anak di luar nikah, dalam nikah itu zaman dulu itu loh. Waktu pergantian nama, kan mereka daftar jadi WNI. Kalau yang waktu lahirnya belum jadi WNI, maka itu anak di luar nikah namanya. Gila ya, pokoknya dibikin ribet, semuanya maunya dengan caranya dia sendiri. Intinya tidak mau berbagi. Saudara, begitu itu berbagi dan mereka ikhlas, saudara semua. Itu semuanya bisa indah, saudara. Itu bisa rukun, itu keluarga rukun-rukunnya. Tidak pernah saya melihat keluarga itu serukun itu, saudara. Ya, tidak pernah saya melihat. Dan tentunya apa, saudara? Sebelum terjadi pembagian itu mereka semua bertobat, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dibaptis semua, ya, semua satu-satu dibaptis itu ya, heran itu ya. Itu saya melihat heran sekali. Habis itu bisa rukun semua ya, bisa rukun. Saudara, saya nggak semua orang punya warisan, saudara ya. Tapi jangan Anda berkata, kalau saya punya warisan, itu kan gitu kan ngangan-angannya kan. Kalau saya punya warisan, pasti akan begini-begini. Saudara, warisan itu membunuhmu, saudara. Itu barang panas ya. Tidak semua. Ya, angan-angan kalau saya punya warisan, itu benar-benar real. Seringkali kan Anda nggak punya warisan kan. Jangan berpikir Anda punya warisan, Anda bisa menikmati warisan itu loh, saudara. Jangan Anda berpikir Anda punya warisan, terus Anda bisa hidup sejahtera. Mungkin kamu malah jadi tambah stres loh. Begitu orang tua meninggal, yang keluarga yang tadinya rukun, wah jadi bunuh-bunuhan loh. Kalau ada orang datang sama saya, tanya tentang warisan, saya selalu bilang apa, saudara? Siapa sekarang yang menguasai warisan itu? Ya, kamu bilang dibagi, kalau kamu rela bagi dibagi, kamu nggak rela nggak usah dibagi. Yang penting kamu bisa gunakan dengan baik. Wah, rugi toh Pak. Nah, kamu jahat berarti pikirannya. Rugi toh Pak, jahat kamu pikirannya. Ya. Nah, kalau Anda berbagi waris, ya, ada yang serakah, kasihkan saudara. Dan dia serakah karena dia membutuhkan. Rugi Pak, saya kan juga merasakan ini, merasakan itu. Enggak. Lepaskan. Karena apa yang kamu lepaskan, kamu akan peroleh dari surga. Akan diganti, saudara. Akan diganti oleh Tuhan. Kalau kamu melepaskan. Makanya saya bilang sama si Mami dulu, lepaskan. Nggak mau nanti begini, lepaskan. Hatimu nanti bahagia, Mami nanti hatinya bahagia. Anak-anaknya Mami tidak kurang makan. Saya belajar dari keluarga papi saya ya. Mereka punya warisan terus direbut sama pihak lain ya, pokoknya ada yang rebut gitu ya. Sama mereka diikhlaskan, saudara. Dan kebetulan yang rebut ini memang miskin, kekurangan. Dan si yang direbut ini, keluarga dari papi saya ini, tambah diberkati, anak-anaknya sukses semua. Terus saya belajar, ya kita tidak kurang makan. Tuh.
Saya simpan di hati ya perkataan itu ya, kita tidak kurang makan loh. Jadi saya selalu diingatkan begitu kita lagi ngomong waris, selalu begitu. Kalau kita lagi cerita waris, diem nggak, selalu gitu ya, nggak boleh pamali. Saudara, itu penting sekali ya, tentang hidup berbagi. Jadi kalau orang tidak mau berbagi kepadamu, kamu jangan nuntut, tapi kamu berbagilah dengan orang lain. Karena orang yang tidak mau berbagi denganmu, Anda sudah tahu di mana hartanya berada, di situ hatinya ada. Tetapi kamu yang sudah siap untuk berbagi, berbahagialah kamu. Kamu lebih bahagia. Jangan kamu tuntut. Waktu orang yang berebut waris itu datang sama Yesus, Yesus bilang, siapa kamu menjadikan aku sebagai hakim untuk warisanmu? Ingat toh, di mana hatimu berada, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada loh. Hati-hati, ya. Jadi saudara, Anda yang tidak punya warisan, berbahagialah, karena Anda bisa rukun sama keluargamu, sama kakak adikmu. Anda yang punya warisan, hati-hati loh saudara. Jangan sampai gara-gara warisan kamu tidak masuk kerajaan surga loh. Saudara, itu tanah perjanjian bukan saja diwariskan untuk Israel saja, saudara. Karena ada banyak bangsa-bangsa di zaman itu yang juga tinggal bersama mereka. Jadi tanah perjanjian itu harusnya duduk diam semua orang-orang dengan damai sejahtera. Tetapi karena yang satu yang lain ingin menguasai dan mengusir yang lain, maka perang dan kesudahan. Dua-duanya berdasarkan mengatasnamakan Tuhan. Dua-duanya. Lalu yang menang, yang benar, yang menang. Ya yang menang, udah. Bukan masalah benar salah. Ini masalahnya menang-menangan, udah. Karena dua-duanya atas nama Tuhan, sudah pentok, sudah atas nama Tuhan. Ya, tentunya Israel kan selalu membuka untuk perdamaian, tetapi yang orang-orang Islamnya kan nggak mau membuka perdamaian. Israelnya selalu membuka perdamaian, saudara. Ceasefire, jatah. Tapi lawannya nggak mau. Kenapa maunya? Kamu pergi. Jahat sekali, saudara ya. Jahat sekali. Sama ya. Anda kalau punya berkat, belajarlah berbagi, saudara. Kalau kamu tidak mau berbagi berkat yang kamu miliki, kamu bahkan selalu merasa kurang. Sampai kapanpun kamu merasa kurang. Sampai kapanpun kamu merasa kurang. Kalau saudara ya punya diberkati 1 juta rupiah per bulan, belajarlah berbagi, saudara. Belajarlah berbagi dengan orang yang lebih susah dari kamu. Sebab kalau kamu tidak berbagi, jangankan kamu punya 1 juta per bulan, kamu punya 100 juta per bulan aja kamu tidak akan mau berbagi. Saudara tahu nggak, para donaturnya kita itu bukan orang yang kaya raya, konglomerat, tapi justru orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi mau berbagi loh saudara. Dan hidup mereka diberkati, ya, hidup mereka diberkati. Jadi selama saya melayani Tuhan, saya melihat orang-orang kaya yang saya kenal, ya, orang-orang yang saya kan pelayanannya selalu konsisten dari sejak 2016 saya kembali melayani Tuhan full time. Ya, 2015 saya full time sampai dengan hari ini, saya kan banyak ketemu sama banyak macam orang. Dan yang orang-orang yang berbagi ini bukan orang yang kaya raya tajir melintir, orang yang biasa-biasa saja. Ada, bukan karena mereka punya uang mereka mau berbagi, enggak, karena mereka punya hati, mereka mau berbagi, saudara. Seringkali di gereja orang yang kaya kan diperlakukan dengan istimewa kan. Kalau dalam komunitas kita enggak, biasa saja. Ya, antri tetap ngantri, saudara. Antri tetap antri. Nggak urusan kamu nyumbang, nggak urusan kamu nggak nyumbang, yang ngantri tetap ngantri. Karena dari pengalaman saya, bukan masalah orang kaya yang mau, yang bisa berdonasi untuk pekerjaan Tuhan, untuk berbagi, kasih makan orang miskin dan sebagainya. Enggak, tapi orang yang mau. Ya. Jadi kalau Anda punya berkat 1 juta terus Anda nggak belajar berbagi, kamu jangan ngarep punya berkat 100 juta terus nanti kalau saya 100 juta pasti saya berbagi. Bohong.
Tidak mungkin, saudara. Sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan. Saya kan banyak kenal orang kaya. Aduh, saudara, sebelum saya mengerti kebenaran nih, sebelum tahun 2010 ya, saudara ya. Saya pikir bergaul dengan orang kaya itu nanti kita akan kecipratan berkat, saudara. Entah itu akses channel apa segala macam, saudara. Orang makin kaya itu makin pelit, saudara. Kalau dasarnya dia bukan kekayaan yang dari sorga ya, makin kaya makin kencang dia megang duitnya. Saya enggak. Orang makin kaya itu makin kencang megang duitnya. Kenapa? Karena dia mencapai kekayaan itu dengan berdarah-darah, dengan susah payah. Apa yang saya kasih ke kamu? Tapi orang kaya yang karena berkat Tuhan, dia kan suka memberi, bukan royal ya, beda ya. Ada orang royal itu ongkrongan, dipuji-puji, dikasih, asal ada ngangkat dia dikasih. Wah, itu kasihan sekali orang yang seperti ini. Tapi orang-orang yang mau berbagi ini adalah orang-orang yang dasarnya dia punya belas kasih di dalam hidupnya dia. Dan dia tahu uang yang dia miliki adalah uangnya Tuhan, bukan uangnya dia. Maka dia berbagi. Jadi Anda jangan berpikir karena kamu cuma punya duit 1 juta, nanti Tuhan kalau duitnya 10 juta saya berbagi. Enggak. Berbagilah dari sekarang. Ya, sebetulnya perang Israel melawan Islam ini adalah masalah apa? Mau berbagi apa enggak? Kamu mau hidup berbagi apa enggak? Sepele sekali. Ya, kamu itu perang Israel dengan Islam ini adalah skala besar dari kehidupan kita. Yang orang Islam ini kan nggak mau berbagi. Islam will dominate the world, saudara. Orang zakat aja berbagi aja cuma 2,5% kok. Loh, bener nggak? Orang Islam itu berbagi 2,5%. Anda 100% kalau mau berbagi seluruh hidup kita. Iya kan? Minimum 10%. Minimum 10%. Ya kan? Serius, saudara. Makanya orang-orang Kristen itu diberkati dengan luar biasa dibandingkan dengan orang-orang Islam. Karena orang-orang Kristen diajari berbagi. Kalau kamu berbagi ke orang yang tepat, ke gereja yang benar, ya, maka kamu akan menuai. Nah, orang Islam berzakat 2,5%. Dia punya 10 juta, cuma disuruh ngasih, dia punya 1 juta ya, 1 juta dia cuma disuruh ngasih, berapa tuh? 25.000. Kamu punya 1 juta, ngasihnya 250, ngasihnya kamu harus 100.000 kalau punya 1 juta. 4 kali lipatnya, minimum loh. Ada Tuhan bilang, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Jualah segala hartamu, bagikan ke orang miskin. Artinya hidup kita itu ya punya Tuhan. Iya, luar biasa ya, paradoks ini paradoks, saudara. Kamu jangan berpikir kamu nanti kalau sudah kaya berbagi. Nggak akan, saudara. Dan mungkin kamu benar-benar kaya dan kamu tidak berbagi. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang ingin berbagi asal nama saya ditulis ya di situ ya. Iya kan? Waduh, saya sampai melongo ya, lihatnya ya, sampai kaget. Nah, seperti Ananias dan Safira, dia pikir mau berbagi separuh, tahan, asal dia dapat tenar. Belajar setia dalam berkata kecil, berbagi hidupmu, saudara. Belajar berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, tanpa harus pamrih. Sebab ketika kamu diberkati dengan luar biasa, kamu akan terbiasa berbagi hidupmu, saudara. Bukan 2,5%. Seluruh hartamu, seluruh hidupmu berbagi. Oh, Pak Paul ngomong, oh sudah, saudara, kamu cek rekening saya, yang rekening pribadi, selalu kosong, selalu saya bagi, saudara. Saya nggak main, selalu saya bagi. Selalu saya bagi. Serius, saudara, saya selalu tidak bagi. Karena bukan masalah kamu punya duit, kamu disebut kaya. Orang yang disebut kaya itu ya, ketika kamu berbagi kepada orang-orang yang tepat. Bukan raktir makanan sombong-sombongan, bukan, saudara.
Tapi ketika kamu mau berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, ya, nah supaya kamu jangan diakali, kita memberikan solusi, kamu masukin ke yayasan. Karena di yayasan itu pantau kita tuh hati-hati kali kita, wah kita tuh kalau meeting kita mau masalah beasiswa aja ini prosedurnya kita ya ribet sekali. Kenapa kita nggak mau uang ini jatuh ke tangan orang yang nggak benar? Ya kan sering kali kan kita tipu kan. Coba berapa kali orang minta-minta duit mau utang-utang sama saya beginilah begitu. Tapi kan kita lolos kan, selalu kita sekali hampir kita kecolongan besar, tapi kita selalu luput. Kenapa? Karena ada banyak orang di situ, sistemnya kita tanggung jawab, kita selalu saling mengingatkan, ya, kita selalu saling mengingatkan untuk menggunakan uang yayasan ini dengan bijaksana. Karena ini uang Tuhan, masyarakat percayakan kepada kita, ya kan, dimana mereka ingin berbagi, makanya, ya, kalau ada kebocoran-kebocoran yang itu kita jengkel. Ini masyarakat ngasih dari kekurangannya mereka. Bukan dari kelimpahan, dari kekurangan. Ada yang ngasih 10.000, 50.000. Dan kadang-kadang saya tahu yang ngasih ini miskin, saudara. Saya kan beberapa saya tahu nama-nama itu kan, saya tahu orang ini miskin loh, saudara. Dia memberi di tengah kekurangannya. Makanya saya marah kalau mesti pakai ndak karu-karuan ya. Terus ya, mendingan kamu jangan di sinilah. Kalau kamu ndak mau bertanggung jawab dengan uang ini, kamu ndak transparan, kamu jangan di sinilah. Karena semua di tempat kita itu transparan. Artinya yang memberi juga dengan sukacita, yang mengelola juga harus dengan tanggung jawab, penuh rasa takut dan gentar akan Tuhan. Itu ya saudara ya. Maka saudara, Anda semua, mengapa ada orang yang bekerja dengan berdarah-darah? Karena kamu tidak suka berbagi. Tuhan tidak melihat ada benefitnya untuk melipat gandakan hidupmu, kapasitas hidupmu. Buat apa coba? Toh kamu juga nggak berguna apa-apa bagi kerajaan Allah. Tapi pada beberapa orang yang diberkati sedikit, dia berbagi. Diberkati lebih banyak, dia berbagi lebih banyak. Makin diberkati, makin dia berguna lebih banyak lagi. Kayak saya. Makin hari makin diberkati. Kita nggak pernah khawatir hari esok mau makan apa. Nanti tua pensiunnya bagaimana? Saya percaya Tuhan sediakan, saudara. Kita nggak punya tabungan pensiun ya, tapi memang kalau minimum ya pasti ada ya uang pensiun, tunjangan hari tua itu selalu ada orang-orang yang tinggal di Belanda. Kita nggak pernah mikir gimana, Tuhan selalu sediakan. Untuk pribadi saya nggak pernah minta-minta, saudara. Kalau namanya pelayanan kita woro-woro siapa yang ingin menabur, tapi untuk pribadi kita nggak pernah minta-minta. Kenapa? Karena Tuhan sediakan. Asal ada makanan, pakaian cukup. Buat saya, kalau saya ada lebih berapa, saya senang berbagi. Makanya kita juga selalu diberkati. Makin kamu berbagi dengan tanggung jawab ya, bukan ongkrongan ya, sembarang orang bagi-bagi. Oh, tidak boleh saudara. Makanya orang minta-minta sama saya, kamu siapa? Pak, saya minta gini, saya nggak kenal. Nggak mau, kamu ke yayasan aja, ikutin aturannya. Pasti aman. Ya kan? Pasti aman. Masuk yayasan, ikut imbun pagi, 75% kehadiran, nanti ada yang survei, ada yang ngecek semuanya, pasti aman. Kita tidak mungkin kasih ke salah orang. Dan saya juga bernabur di situ. Ya kan? Tapi yang paling penting, berbagilah. Berbagilah dengan keluargamu, sanak familimu yang kekurangan, yang miskin. Itu penting. Ya, jadi jangan kamu mau sok-sokan pamer, Anda memberkati pendetamu, sementara keponakanmu sendiri aja mau makan kembang kempis, makanya Senin Kemis. Oh, jangan sampai. Jadi perang Israel dengan Islam ini, ya dengan Hamas yang mewakili Islam kan dia kan, mewakili seluruh negara Islam kan Hamas ini kan. Ini adalah perang masalah kamu mau berbagi apa enggak. Israel mengajak, ayo hidup bersama, kita berbagi. Tapi orang-orang Islam ini bilang, nggak mau, kamu pergi. From the river to the sea. Ya, the Palestine must be free. Lalu orang Yahudinya kemana? Suruh ke laut. Genosida. Jahat, saudara. Ini masalahnya mau hidup bersama apa enggak? Dunia ini lebih dari cukup, saudara ya. Lagu tema Damaris.
Dunia ini lebih dari cukup kalau kita semua mau berbagi. Nggak perlu kamu pergi ke Mars, nggak perlu kamu pergi cari planet lain, saudara. Karena dunia ini lebih dari cukup. Satu orang, contohnya lah, ya contohnya nih, itu yang sering diserukan sama Yusuf Kala. Ya 5% orang Tionghoa Indonesia menguasai 55% perekonomian Indonesia. Untung orang Tionghoa mau berbagi. Kalau enggak, pada kere semua nggak itu orang Indonesia. Untung orang Tionghoa ini suka berbagi. Kenapa? Karena orang Tionghoa ini percaya, ya, kalau dia ngasih banyak, dikasih banyak. Orang Tionghoa itu orang Tionghoa itu pelit buat dirinya sendiri loh, saudara. Tapi kalau ada orang miskin, orang Tionghoa itu, kepercayaan Tionghoa itu mengajarkan untuk ngasih sedekah sama orang miskin. Supaya nanti kalau dia reinkarnasi, dia jadi orang kaya, saudara. Semiskin apapun orang itu diajari itu ya. Dari kecil kita diajari ya. Dalam ajaran itu diajari. Soalnya kalau dulu kan percaya reinkarnasi orang Tionghoa zaman kuno. Nanti kamu nggak jadi orang miskin. Kamu nanti jadi orang kaya karena kamu suka berbagi. Untung ya yang menguasai perekonomian Indonesia itu orang Tionghoa loh. Coba kalau orang Arab. Kamu jadi katungnya, jadi congok, kata Habib Rizik kan. Oh, kamu tuh budaknya kami. Kamu itu hamba-hamba kami. Untung loh yang menguasai 50% perekonomian Indonesia itu orang Tionghoa yang 5% ini ya. Untung loh. Karena orang Tionghoa ini percaya reinkarnasi, dia suka bagi-bagi supaya dia nanti jangan jadi kodok saudara lahirnya. Ya kan? Bersyukurlah saudara ada teori reinkarnasi sehingga orang Tionghoa takut jadi kodok, jadi kecebong. Ya kan? Saya nggak mau jadi kodok, saya tak bagi-bagi duit yang banyak. Ya, makanya orang Tionghoa kan banyak mendirikan yayasan sosial kan. Coba orang-orang Arab ada nggak bikin yayasan sosial, saudara? Adanya yayasan Puncak, saudara. Puncak Pas, Mumet, saudara. Belajarlah berbagi, saudara. Dari hal yang sepele, dari hal yang kecil-kecil kamu berbagi. Karena ketika kamu berbagi, ya, dunia ini lebih dari cukup untuk hidup. Nggak perlu kamu pergi ke Mars, nggak perlu kamu takut kelaparan. Karena selalu ada orang-orang yang berbagi. Ya, dan itu lebih dari cukup. Dan itu tidak perlu kamu uang tabungan 1 miliar dulu, tak perlu saudara. Tabungan saya itu nggak nyampe 10 juta di rekening saya. Serius saudara. Saya nggak nyampe 10 juta tabungan saya. Tetapi kita selalu berbagi. Dan Tuhan selalu cukupkan dalam kelimpahan. Nyatanya anak saya dua-dua sekolah di Belanda kan. Kamu punya anak mau kuliah aja mikir kan, bayar uang pangkalnya gimana kan, uang gedungnya. Anak saya dua-dua sekolah di Belanda loh, padahal tabungan saya nggak nyampe 10 juta. Kamu kalah sama saya. Bener nggak? Itu kan kelimpahan kan? Anak buah saya sehat, cantik, ganteng, sehat semua, ya kan? Itu kan kelimpahan. Saya kan tidak perlu uang kan? Kenapa saya bisa dalam kelimpahan? Karena saya berbagi, saudara. Tuhan tahu yang kita perlukan lebih dari kita. Makanya, kendalikan hawa nafsumu, saudara. Jangan pengen barang mewah. Kendalikan hawa nafsumu supaya kamu bisa berbagi. Jangan kepengin barang mewah. Cari barang itu yang sesuai dengan fungsinya, yang kamu perlukan. Bukan yang kamu kepengin. Kalau kepengin nggak ada batasnya. Kalau fungsi itu ada batasnya. Kalau kepengin itu nggak ada batasnya, saudara. Kepengin itu unlimited. Hawa nafsu manusia itu unlimited. Ya, makanya kamu nggak bisa berbagi karena selesai ini kredit ini, habis ini kredit itu, semua dikredit semua supaya kamu bisa beli barang mewah. Ya, haleluya. Berbagi. Hidupmu bahagia, hidupmu diberkati, sakitmu sembuh, segala pergumulan hidupmu akan diberi kemenangan. Hanya orang-orang yang berbagi, saudara. Tuhan Yesus memberkati.